Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim ini masih masuk ke dalam bahasan dari atmosfer. Nah, yang pertama mau kita bahas di sini adalah mengenai perbedaan antara cuaca dan iklim. Apa itu cuaca dan apa itu iklim? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif lebih sempit dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, ini berbeda nanti dengan iklim. Iklim ini adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama, ini bisa sekitar 30 tahun, dan mencakup wilayah yang luas. Jadi perbedaannya itu terletak pada wilayah yang dicakup dan waktunya. Kalau cuaca dan iklim, ini waktunya lebih sempit, wilayah yang dicakup juga relatif lebih sempit, sedangkan itu tadi cuaca, sedangkan iklim mencakup wilayah yang luas dan waktunya lebih lama. Nah, ini perbedaannya antara cuaca dan iklim. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Nah, ada beberapa unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Yang pertama kita bahas nanti adalah mengenai suhu udara, lalu ada tekanan udara, selanjutnya ada kelembaban udara, lalu ada awan, ada angin, dan nanti yang terakhir yang mau kita lihat adalah curah hujan. Nah, yang pertama mau kita lihat di sini adalah suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, suhu udara atau temperatur udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, suhu udara ini nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah transparansi atmosfer. Apa itu transparansi atmosfer? Transparansi atmosfer ini sama dengan komposisi udara. Nah, apabila di udara terdapat banyak karbon dioksida, maka suhu akan semakin tinggi. Begitu juga nanti kebalikannya. Nah, itu kita sebut nanti dengan transparansi atmosfer. Lalu yang kedua, suhu ini juga bisa dipengaruhi oleh sudut datang sinar matahari. Nah, bagaimana pengaruh sudut datang sinar matahari? Semakin besar sudut datang sinar matahari, maka akan semakin luas wilayah yang harus dipanaskan, sehingga suhu akan lebih rendah. Nah, selain mempengaruhi perbedaan panas pada siang hari, sudut datang juga mempengaruhi perbedaan panjang dan lamanya siang atau malam pada wilayah bumi pada setiap tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus terhadap arah datangnya sinar matahari, tetapi membentuk sudut 23,5 derajat. Ada dua akibat dari tidak tegaknya sumbu rotasi bumi terhadap sinar matahari, yaitu yang pertama, penerimaan panas matahari di bumi yang tidak sama, dan panjangnya siang malam juga tidak sama di semua tempat di bumi, sehingga yang pertama, hanya wilayah khatulistiwa, yaitu pada lintang 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan, yang panjang siang malamnya rata-rata 12 jam siang dan 12 jam malam. Yang kedua, sedangkan untuk wilayah yang lebih utara atau lebih selatan, panjang siang dan malamnya akan berbeda. Yang ketiga, sedangkan wilayah kutub utara dan selatan, pada saat matahari berada di belahan bumi bagian selatan, maka di kutub selatan mengalami siang sepanjang hari, sedangkan di kutub utara akan mengalami malam sepanjang hari, dan begitu juga kebalikannya. Nah, itu pengaruh dari sudut datang sinar matahari. Karena hal ini, apakah suhu di kutub utara dan selatan itu sama dinginnya? Nah, coba dipikirkan. Lalu yang ketiga yang mempengaruhi suhu adalah lamanya penyinaran. Nah, lamanya penyinaran ini juga mempengaruhi suhu di suatu tempat. Lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, itu nanti semakin lama penyinaran, biasanya suhunya akan semakin tinggi. Nah, itu dia. Lalu jarak bumi ke matahari
ini sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu ada ketinggian tempat. Ketinggian dari permukaan laut atau elevasi ini juga mempengaruhi suhu. Semakin rendah tempat atau daerahnya, maka suhu akan semakin tinggi. Karena di troposfer kita ada pengaturannya, yaitu naik 100 meter suhu akan turun sebanyak 0,6 derajat Celcius. Nah, itu dia. Lalu yang selanjutnya juga adalah jarak bumi dari matahari. Ini juga sangat mempengaruhi suhu udara. Selain itu, relief juga sangat mempengaruhi suhu yang ada. Relief itu adalah bentuk muka bumi. Nah, jadi bentuk muka bumi yang berbeda-beda ini juga akan mempengaruhi suhu yang akan diterima oleh permukaan bumi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi suhu udara. Lalu ini ada slash info, ada beberapa info mengenai suhu. Ada kota Omiakon di Yerusalem. Ini adalah kota terdingin di dunia dengan suhu minus 71,2 derajat Celcius. Sedangkan ada di Valley, ini adalah lembah kematian yang berada di California. Ini merupakan tempat terpanas di dunia dengan suhu terpanas yang pernah tercatat, yaitu 57,1 derajat Celcius. Nah, ini beberapa info mengenai suhu. Lalu selanjutnya yang mau kita lihat adalah unsur yang kedua, yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara ini adalah kandungan uap air yang ada di udara. Nah, jadi kandungan uap air yang ada di udara itu kita sebut dengan kelembaban udara. Semakin banyak kandungan uap air yang ada di udara, maka udara akan semakin lembab. Nah, itu dia. Uap air di udara ini bisa berasal dari mana? Bisa berasal dari evaporasi dan bisa juga berasal dari transpirasi. Evaporasi itu penguapan, transpirasi itu adalah penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Lalu alat untuk mengukur kelembaban udara ini kita sebut nanti dengan hygrometer. Nah, kelembaban udara nanti ada namanya kelembaban udara mutlak atau kita sebut dengan absolut, dan kelembaban udara nisbi atau kita sebut nanti dengan relatif. Nah, kelembaban relatif ini bisa kita hitung, bisa kita ukur dengan menggunakan rumus, yaitu kelembaban mutlak per nilai jenuh udara kali 100%. Nah, ini ada contoh soalnya. Boleh diselesaikan contoh soalnya. Nanti kita akan bahas ini jawabannya di pertemuan yang selanjutnya. Nah, lalu unsur yang selanjutnya adalah angin. Nah, angin ini adalah salah satu juga unsur dari cuaca dan iklim. Nah, apa itu angin? Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari tekanan udara yang tinggi atau suhu rendah menuju ke daerah yang tekanan udaranya rendah atau wilayah yang memiliki suhu tinggi. Nah, angin ini bisa kita ukur dengan menggunakan alat, yaitu namanya anemometer. Nah, kecepatan angin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah gradien barometrik atau angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Lalu relief permukaan bumi dan faktor tumbuh-tumbuhan dan juga faktor jarak dari permukaan tanah. Nah, ini adalah angin. Nah, angin ini nanti ada beberapa jenis. Ada namanya angin tetap, ada angin periodik musiman, ada juga nanti namanya angin periodik harian. Nah, angin tetap itu nanti ada angin pasat dan angin anti pasat, lalu ada angin barat dan angin timur. Lalu angin periodik harian itu ada angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, angin terjun, dan angin lokal. Lalu nanti di sini ada angin periodik musiman, ada angin barat dan ada angin timur. Nah, itu ya. Ada angin muson barat, ada angin muson timur. Nah, itu angin periodik musiman. Nah, kita akan lihat yang pertama nanti kita akan lihat dulu yang pertama angin tetap. Angin tetap ini ada angin pasat dan anti pasat. Apa itu angin pasat dan anti pasat? Yang pertama ya. Angin pasat itu adalah angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa.
Angin pasat terdiri dari angin pasat timur laut. Ini adalah angin yang bertiup di belahan bumi utara. Dan angin pasat tenggara ini adalah angin yang bertiup di belahan bumi selatan. Itu adalah angin pasat. Lalu kebalikannya ada nanti angin antipasat. Apa itu angin antipasat? Angin antipasat adalah angin yang berhembus dari lapisan udara yang lebih atas dengan arah sebaliknya, yaitu dari wilayah tropis ke wilayah subtropis. Itu adalah angin antipasat. Nah, lalu yang selanjutnya ada angin barat dan angin timur. Apa itu angin barat? Angin barat adalah angin yang bertiup dari subtropik ke kutub sampai lintang 60 derajat, baik itu di belahan bumi bagian utara maupun di belahan bumi bagian selatan. Nah, itu kita sebut dengan angin barat. Lalu angin timur ini adalah angin yang berasal dari daerah timur dan terdapat pada batas kutub. Angin ini bersifat dingin karena berasal dari wilayah kutub. Nah, ini angin barat dan angin timur. Lalu angin periodik musiman ini nanti ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson ini adalah jenis angin yang secara periodik itu sekitar 3-6 bulan ini berhembus dengan arah yang berbeda dan menyebabkan perubahan musim. Angin muson barat ini menyebabkan terjadinya musim penghujan, sementara angin muson timur ini menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Ini angin musim atau angin periodik musiman. Nah, lalu ada yang ketiga, angin periodik harian. Angin periodik harian yang pertama nanti ini ada angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat dan angin laut? Angin darat ini adalah angin yang bertiup dari daratan menuju ke lautan. Nah, angin ini bertiupnya di malam hari dan angin ini sering dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut. Ini angin darat. Kebalikannya nanti ada angin laut. Angin laut ini adalah angin yang bertiup dari lautan menuju ke daratan dan ini bertiupnya di siang hari dan biasanya ini dimanfaatkan juga oleh nelayan untuk mereka kembali dari laut menuju ke daratan. Nah, ini angin darat dan angin laut. Lalu yang selanjutnya ada angin lembah dan angin gunung. Apa itu angin lembah dan angin gunung? Angin lembah ini adalah angin yang bertiup dari lembah menuju ke puncak gunung dan ini terjadi di siang hari. Kebalikannya nanti ada angin gunung. Ini adalah angin yang bertiup dari gunung menuju ke lembah dan ini terjadi di malam hari. Lalu selanjutnya nanti ada angin terjun. Angin terjun atau nanti kita sebut dengan angin jatuh, atau kita juga bisa menyebutnya dengan angin fon. Ini merupakan angin yang terjadi karena adanya gerakan massa udara menaiki suatu pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 200 meter. Nah, angin fon ini bersifat hangat dan kering. Angin fon bersifat kering kenapa? Karena uap airnya sudah terkondensasi saat menaiki pegunungan. Nah, ini angin fon, angin terjun atau angin fon atau angin jatuh. Lalu yang selanjutnya ada angin lokal. Ini yang terakhir ada angin lokal. Angin lokal ini adalah angin yang hanya berhembus di wilayah-wilayah dan berhembusnya itu hanya di waktu-waktu tertentu saja. Yang seperti itu kita sebut nanti dengan angin lokal. Nah, lalu yang selanjutnya unsur yang selanjutnya adalah awan. Apa itu awan? Awan adalah kumpulan partikel atau titik-titik air yang tampak di atmosfer. Nah, awan-awan tersebut bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, baik berdasarkan ketinggian maupun berdasarkan pertumbuhan vertikalnya. Nah, ini dia. Ini beberapa klasifikasi awan. Nah, awan itu ada beberapa jenis, ada nanti namanya awan tinggi, ada awan sedang, lalu ada awan kutub. Nah, awan tinggi ini adalah awan yang ketinggiannya sekitar 6 km sampai 18 km di atas permukaan laut. Ini kalau pada wilayah yang beriklim tropis. Pada wilayah yang beriklim sedang, ketinggiannya itu 5 sampai 13 km di atas permukaan laut. Nah, pada wilayah kutub
ketinggiannya itu kurang lebih 3 km sampai 8 km di atas permukaan laut. Nah, contoh-contoh dari awan tinggi ini ada awan cirrus. Ini adalah contoh dari awan tinggi cirrus. Lalu ada cirrocumulus. Ini juga contoh dari awan tinggi. Dan satu lagi ada awan cirrostratus. Ini dia. Nah, jadi awan tinggi itu ada cirrus, ada cirrocumulus, ada cirrostratus. Nah, kita lihat yang pertama cirrus. Cirrus adalah gumpalan awan putih berserat kristal es yang halus yang terlihat jelas di angkasa yang biru. Nah, ini dia. Nah, ciri-cirinya terbentuk dari uap air yang berubah menjadi kristal air karena suhu yang dingin. Lalu ciri yang kedua adalah umumnya ada pada ketinggian di atas 5 km. Lalu awan cirrus ini tidak menimbulkan hujan dan bentuknya seperti serat halus yang mirip seperti bulu burung. Ini dia cirrus. Lalu yang kedua ada cirrocumulus. Cirrocumulus ini adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pasir pantai. Ya, yang kedua. Lalu awan ini terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku dan membentuk kristal es. Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama dia terlihat seperti ombak di pasir pantai yang dengan polanya yang putus-putus. Lalu yang kedua, ciri-cirinya umumnya berada pada ketinggian 6 sampai 12 km di atas permukaan laut. Lalu ciri-cirinya yang ketiga adalah terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku dan membentuk kristal es. Lalu ciri-cirinya yang keempat adalah bentuknya bulat kecil dan berwarna putih secara berbaris. Ini ya, yang kedua cirrocumulus. Lalu yang ketiga ini adalah awan cirrostratus. Cirrostratus ini adalah salah satu jenis awan tinggi dengan bentuk seperti kelambu atau serabut. Ini bisa dilihat ya, seperti kelambu atau serabut dengan jalur-jalur yang tipis. Nah, jenis awan ini dapat menutup sebagian atau bahkan bisa menutup hampir seluruh langit. Nah, awan ini tampak lebih cerah saat matahari berada di posisi siang hari karena teksturnya yang halus. Nah, jadi ciri-ciri awan ini adalah yang pertama, dia berada pada ketinggian 6 km di atas permukaan laut. Yang kedua, memiliki bentuk putih kelabu yang halus dan menutup hampir seluruh permukaan langit. Yang ketiga, ini merupakan awan yang menimbulkan efek halo pada saat iklim tropis. Dan yang keempat, terkadang menimbulkan hujan gerimis pada saat hari yang panas. Nah, ini ciri-ciri awan cirrostratus. Nah, yang kedua adalah jenis awan sedang. Nah, awan sedang ini adalah awan yang berada pada ketinggian 2 km sampai 8 km di atas permukaan laut. Ini kalau pada wilayah yang beriklim tropis. Pada wilayah yang beriklim sedang, ketinggiannya itu sekitar 2 km sampai 7 km. Sedangkan di wilayah kutub, ketinggiannya itu kurang lebih 2 km sampai 4 km. Nah, awan sedang ini ada dua jenis, yaitu ada altocumulus dan ada altostratus. Ini yang masuk ke dalam kategori awan sedang. Ada altocumulus yang ini. Dan ada altostratus. Ini adalah jenis awan sedang atau awan yang punya ketinggian itu kurang lebih 2 sampai 8 km. Nah, kita akan lihat yang pertama ada altocumulus. Ini altocumulus. Altocumulus ini punya beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia berada pada ketinggian 2 sampai 7 km. Bentuknya, yang kedua, bentuknya kecil-kecil seperti bola-bola kapas yang bergandengan. Ini dia ya. Lalu yang ketiga, muncul pada saat ada angin kencang dan membawa massa udara yang relatif stabil dan kering. Nah, awan jenis altocumulus ini biasanya dapat menimbulkan hujan yang deras yang terkadang juga disertai oleh petir. Nah, ini ya altocumulus. Lalu jenis awan sedang yang kedua adalah altostratus. Ini altostratus. Altostratus ini ciri-cirinya yang pertama berada pada ketinggian 2 sampai 7 km.
Lalu ciri-cirinya yang kedua adalah meliputi sebagian atau hampir seluruh bagian langit. Seperti ini ya. Lalu yang ketiga, awan ini berwarna abu-abu kebiruan atau kita bisa menyebutnya dengan istilah kelabu. Lalu ciri-ciri yang keempat, awan ini biasanya terbentuk pada waktu sore hari. Dan awan ini juga bisa berpotensi menghasilkan hujan, tapi hujan yang dihasilkan oleh altostratus ini biasanya adalah hujan yang ringan. Nah, ini adalah awan. Lalu selanjutnya adalah kabut. Nah, kabut ini juga salah satu jenis awan, tapi ini adalah awan yang rendah yang ada di permukaan bumi. Nah, kabut juga punya beberapa jenis, ada namanya kabut sawah, ada namanya kabut adveksi, ada juga nanti namanya kabut industri, dan ada juga namanya kabut pendingin. Nah, lalu selanjutnya mau kita bahas unsur yang selanjutnya adalah mengenai curah hujan. Nah, ini adalah salah satu unsur yang juga sering kita lihat. Nah, apa itu curah hujan? Curah hujan itu adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami dari massa udara yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Nah, hujan bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis, bisa berdasarkan intensitas kejadian dan waktunya. Nah, kalau berdasarkan intensitasnya, hujan ini kita bedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah hujan halus. Hujan halus ini adalah hujan yang titik airnya halus. Itu biasanya berjari-jari, kurang lebih 0,04 sampai 0,03 mm. Nah, itu hujan halus. Lalu yang selanjutnya adalah hujan gerimis. Hujan gerimis ini adalah hujan yang titik airnya juga halus tapi jumlahnya lebih banyak. Nah, lalu yang ketiga adalah hujan sebenarnya. Hujan sebenarnya adalah hujan yang titik airnya berjari-jari 0,3 sampai 3 mm dan jatuh dengan kecepatan 3 meter per detik. Lalu yang terakhir adalah hujan lebat. Hujan lebat adalah hujan yang turunnya amat kuat, biasanya turun hanya sebentar dan jatuh dari awan cumulus nimbus. Nah, bentuknya bisa berupa hujan salju, hujan es, atau hujan pada umumnya. Nah, ini kalau berdasarkan intensitasnya. Lalu macam-macam hujan, ada beberapa macam-macam hujan. Yang pertama adalah hujan genital. Hujan genital ini adalah hujan yang terjadi oleh arus konveksi yang menyebabkan uap air di ekuator naik secara vertikal. Ini dia. Sedangkan yang kedua adalah hujan orografis. Hujan orografis ini adalah hujan yang terjadi karena naiknya udara yang mengandung uap air, dan ini terjadi di lereng pegunungan. Ya, ini kita sebut dengan hujan orografis, atau nanti sering juga disebut dengan istilah hujan pendakian. Lalu yang ketiga adalah hujan siklon. Hujan siklon ini adalah hujan yang terjadi karena udara naik ke atas disertai dengan angin yang berputar-putar, atau kita sebut nanti dengan siklon, dan menjadi dingin. Ini kita sebut nanti dengan hujan siklon. Lalu yang keempat ada hujan frontal. Hujan frontal ini adalah hujan yang terjadi karena pertemuan massa udara panas yang mengandung uap air naik ke atas permukaan udara yang dingin. Ini dia, massa udara panasnya bertemu dengan massa udara dingin. Nah, ini menyebabkan terjadinya hujan frontal. Nah, itu dia macam-macam hujan. Nah, ini adalah bahasan kita mengenai cuaca dan iklim. Hari ini kita bahas sampai ke unsur-unsurnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari cuaca dan iklim. Selamat pagi.